Aku tuh cita-citaku tuh mau nikah sama orang Korea. Makanya karakter bisa juga terbentuk dari lingkungan. Sebenarnya yang paling penting adalah lingkungan paling kecil itu keluarga. Cuman kalau keluarganya kurang, pasti akan mencari pembentukan karakter di lingkungan berikutnya. Halo, welcome back to our channel Candi Indonesia dengan program Wikarna. Kita sendiri ya, saya nggak menyalahkan pemerintah secara penuh gitu. Tapi itu yang penting, akses yang harusnya diterima oleh masyarakat, seperti contoh ya jalan, atau bagaimana untuk mengakses kebutuhan mereka tuh harus diberikan gitu. Jangan sampai mereka beli ke negara lain gitu. Mereka untuk memberi kebutuhan ekonominya aja harus ke negara lain gitu loh. Malaysia gitu loh. Boleh dicek oleh teman-teman yang berada di pelosok Kalimantan Barat gitu. Mereka lebih enak belanja ke Malaysia daripada ke Indonesia. Makanya saya bilang kalau kita hanya membandingkan budaya itu sangat agak kita lebarkan lagi gitu. Yes. Apa sih persoalannya gitu? Seperti pulau kita yang sudah ada yang pernah direbut, kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang di pelosok itu ternyata lari ke negara lain gitu. Itu semakin mirisnya gitu. Nah, harusnya kita sadar gitu, bahwasanya kalau kita memang siap untuk merdeka, ya kita dengan siap dengan kondisi yang ada. Saya juga nggak nyari pemerintah 100%, ya kan. Tapi saya bilang, ya saya nggak ngerti waktu itu posisinya bagaimana, kenapa mereka bisa beli ataupun beli barang kebutuhan ekonomi di sana, ataupun kenapa orang nggak ada di pulau, tinggal di pulau itu. Nah, tapi kalau kita memiliki jiwa nasionalisme, ya kan, dalam hal pembelian produk pun kita harus menggunakan produk-produk Indonesia gitu. Karena lagi digaungkan kan, cintailah produk-produk Indonesia gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Wah, jadi ingat ini ya, satu merek ya. Tapi benar banget sih kata Reja ya, kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak. Karena aku pernah nih pelayanan 3 bulan di Kalimantan Barat, waktu itu di daerah Anjungan. Hal pertama yang kerasa banget juga kesehatan sih. Jadi orang kalau misalkan berobat tuh pasti ke Malaysia karena dekat dan rata-rata orang di sana punya paspor dan mudah masuk ke sana. Jadi ya gampang banget juga buat nemuin produk-produk Malaysia di daerah pelayananku waktu itu. Padahal itu cukup pedalaman lah karena masih 2 jam anjungannya ya, masih 2 jaman dari Pontianak. Terus aku ke pedalamannya yang masih 2 jam lagi dari Anjungan. Tapi produk Malaysia lebih kelihatan gitu di sana. Thank you banget nih Reja buat mengingatkan pengalaman itu. Ketika tadi kita sudah berbicara tentang rasa nasionalisme, patriotisme. Nah, menurut berdasarkan pengalaman kalian, sebenarnya apa sih yang dihadapi atau tantangan utama yang dihadapi oleh para generasi muda kita saat ini sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan rasa nasionalisme atau patriotisme? Tantangan utamanya itu apa? Mungkin Bang Ben bisa jawab. Oke. Ini kalau tantangannya ini sebenarnya lebih berat sekarang sih ya. Kalau lihat sekilas ya. Karena memang sosok figur itu yang hilang. Aku sedikit menambahkan bahwa kita ini jeleknya dijajahnya Belanda terakhir. Jadi ada sebuah mentalitas yang ditanam. Karena kalau kita lihat jajahan Inggris, mentalitasnya pasti berkembang negaranya. Kecenderungan kita adalah karena dijajah Belanda, mentalitas yang tinggal sebenarnya ini kalau diamati jadi bayang-bayang secara tidak langsung buat orang-orang Indonesia, mentalitas penjilat yang sebenarnya jadi besar di Indonesia. Oleh karena itu hilang sosok-sosok figur yang dulu founding father bangsa kita tuh udah bagus, cuman kebelakangan ini mentalitas yang itu sebenarnya jadi noda hitam itu yang nggak bisa hilang dan dibawa terus oleh beberapa orang yang jadinya berat. Dan anak muda sekarang mau mengikuti figur bingung mencari kemana. Jadi ya
benar kata Bung Raja, krisis jati diri jadi hilang juga, susah mencarinya. Butuh figur-figur yang memahami benar. Jadi sulit memang kalau sekarang tantangan untuk menghayati nasionalisme. Tapi ya tetap harus diyakini bahwa semua itu meskipun sulit tapi bisa kita. Sulit tapi bisa ya. Kalau buat Bung Raja gimana nih Bung Raja? Mau berbicara tentang nasionalisme patriotisme yang ada di pemuda hari ini, saya sih berpikir begini, masalah ini sangat kompleks pada pemuda gitu. Tapi kita harus ambil satu kasus, apa sih yang melatar belakang ini semua gitu. Kalau saya kan kebetulan saya kan di lembaga bantuan hukum, saya sering melakukan sosialisasi ke dalam penjara-penjara, gitu loh, ke dalam rutan-rutan di Cipinang, di Salemba maupun di Pondok Bambu. Ya toh. Kalau saya lebih berpikir begini, tantangan para pemuda ini bukan hanya nasionalisme dan patriotisme, gitu, tapi terhadap narkotik. Gitu. Yes. Kenapa saya bilang narkotik? Karena narkotik itu salah satu yang merusak generasi pemuda gitu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau misalkan generasi kita dihancurkan oleh namanya narkoba, otomatis untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita nihil. Gitu loh. Saya juga pernah menangani beberapa kasus sampai berkilo-kilo sabu, ganja dan semuanya. Saya sering menangani di persidangan, bahkan sampai 37 kilo kita pernah nangani. Gitu. Dan itu warga negara asing. Cuma mereka bilang sama saya, atau penemat tim saya, sabu seberat 37 kilo itu dia bilang, barang di Jakarta lagi mahal. Karena ini lagi ambil sama, ditangkap. Gitu. Nah, berarti kan ada beberapa oknum lah saya bilang, ingin merusak generasi kita melalui narkotik. Memang bukan narkotik juga sih, dengan ideologi yang kebablasan saya bilang ya kan. Terlalu mencintai agamanya daripada orang lain dan semuanya gitu. Jadi lupa dengan jati diri. Jadi dirusak oleh narkotik gitu. Makanya saya bilang sekali lagi, ketika saya sosialisasi di dalam itu, ternyata saya beri hati saya gitu. Ternyata narkotika ini tidak hanya anak muda gitu, sampai orang tua pun kena. Sampai umur belasan tahun pun kena gitu loh. Jadi tidak ada pandang bulu. Bagaimana kalau misalkan terus menerus ini terjadi? Apa yang menjadi masa depan bangsa kita tidak akan terrealisasi. Karena saya fokus banget dalam hal penanganan kasus-kasus narkotika ya. Yes. Gitu. Jadi artinya, dan rata-rata itu hampir saya pernah membuat sampel itu ya, rata-rata tuh dari umur 18 sampai ke 35 rata-rata umurnya ya. Dan penyebabnya itu, saya kan pernah melakukan penelitian kecil-kecilan ya kan. Penyebabnya apa? Dari latar belakang keluarga, lingkungan, dua hal ini yang paling banyak gitu. Kenapa keluarga? Contoh, dia broken, terus dia bercerai dengan istrinya, hal itu menjadi pelarian. Satu, kalau lingkungan ya kita tahu ya, temannya pada ngisap kayak gitu dia ikut-ikutan, awalnya ikut-ikutan lama-lama kebablasan gitu loh. Nah, yang paling tepat, saya pernah mendengar satu cerita yang sangat saya buat saya miris gitu loh. Ketika saya menangani kasus narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, saya bela anaknya, cuman ada satu, dia bilang sama saya, orang tuanya, Mas, sebenarnya si Anu masuk ke dalam narkotika karena dia tahu dia bukan anak kandung saya. Oh. Kaget loh saya. Oh gitu ya? Iya, makanya dia narkotika, dia melawan ketika dia tahu sudah dewasa dia bukan anak kandung saya. Nah, itu kan latar belakang daripada keluarga. Nah, penting sekali keluarga ini ikut campur dalam hal tersebut gitu. Penting banget gitu loh. Jadi pendidikan moralitas itu harus dipupuk juga dari keluarga. Saya pikir sekali lagi, narkotika itu sangat merusak bangsa ini gitu loh. Karena kan apalagi dia tidak dalam menusuk dalam satu umur atau bagaimana ya, semua umur, semua lini kena. Semuanya kena. Makanya saya sering melakukan pendampingan di BNN maupun BNNP.
Dan rata-rata tuh umur 18 sampai 35. Rata-rata umurnya gitu. Hampir mayoritas. Yang kena itu pemuda-pemudi sekarang ya Bang Raja? Pemuda-pemudi sekarang gitu loh. Artinya kenapa sih generasi kita begini? Ya karena generasi kita sekarang lagi dirusak dengan narkotik kok. Bisa saya simpulkan seperti itu gitu loh. Ya, kenapa saya bisa melakukan ini, berbicara demikian? Karena saya pernah sering melakukan sosialisasi di baik di Cipinang, Salemba, maupun di Rutan Pondok Bambu. Dan saya juga pernah bertemu di pengadilan, saya lihat rata-rata umur itu 18 sampai 35. Kalau itu terus berlanjut, ya saya kira mau bagaimana masa depan bangsa kita gitu loh ya. Iya benar. Sebenarnya tadi aku mau nanya terkait kenapa narkoba masih laku, itu otomatis karena masih banyak permintaan ya hukum ekonomi lah, supply and demand. Nah, tadinya aku mau nanya nih, kenapa bisa ada demand yang begitu besar? Tadi Raja jelasin karena keadaan keluarga dan lingkungan. Ya, itu yang ngebuat demand-nya besar, entah itu keluarganya broken home, entah itu lingkungannya yang seperti itu, jadi membawa si orang itu ikut-ikutan lah ya, ikut-ikutan mengkonsumsi, dan mungkin dia rasa itu adalah pelarian yang tepat bagi dia, padahal tidak. Nah, berarti untuk menjadi seorang pemuda-pemudi yang berjiwa nasionalis yang bisa membuat Indonesia maju, balik lagi ke ini ya, tagline-nya Indonesia tahun ini ya, untuk bisa membuat para pemuda-pemudi ini berkontribusi membuat Indonesia maju, berarti semua itu memang diperlukan pendidikan karakter yang tepat ya dari keluarga. Ini mau ini sih. Oke. Sayangnya, memang tidak semua keluarga di Indonesia, lebih kecilnya, itu sadar akan hal itu. Biasanya keluarga akan melimpahkan pendidikan karakter anak itu di sekolah yang keluarga itu percayakan. Misalkan ya, misalkan saya disekolahkan di satu lembaga, otomatis orang tua saya akan mempercayakan pendidikan karakter saya itu kepada sekolah tempat ia menitipkan saya. Nah, tapi dari yang tadi aku dengar, aku nih jadi campur-campur. Dari tadi aku dengar, sebenarnya penting juga dong keluarga untuk bisa ngajarin dulu nih pendidikan karakter sebelum nitipin anak-anaknya di lembaga pendidikan manapun yang mereka percaya. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa pemuda-pemudi Indonesia lakukan apabila ia berada di keluarga yang tidak sadar untuk memberikan pendidikan karakter bagi dirinya? Silakan, Ben. Kalau posisi itu aku pastinya akan lari-lari juga. Dan arti lari ini adalah mencari masukan terbaik buat diri. Gitu. Akan gampang sekali posisi kayak gitu tergoda atau jatuh dalam pergaulan. Contohnya yang kayak Bung Raja bilang, pergaulan narkoba, obat-obatan itu. Karena ketika kita mencari, pasti yang pertama adalah mencari lingkungan pertemanan. Bagaimana ada karakter yang bisa kita tunjukkan, jadi diri gue kayak gimana sih sebenarnya, gitu kan. Tapi ketika ketemu di lingkungan pertemanan yang salah, atau kurang beruntungnya dalam lingkungan, ada juga orang-orang yang nakal memberikan saran atau memberikan masukan, sehingga kita bisa terjatuh di situ. Mencari itu sulit ya, di dalam pelajaran pun, walaupun di sekolahan atau dimanapun, posisi itu ketika sudah kenal satu pergaulan yang merasa enak, atau pertemanan yang sudah merasa enak, biasanya kita anggap itu sudah paling benar. Kalau posisinya saya sebagai anak yang di keluarga yang kurang pendidikan karakter, kalau dapat lingkungan pertemanan, oh ini udah zona nyaman banget lah, nggak mau keluar dari zona itu. Di luar dari itu semua salah. Jadi ketika di zona itu benar dia merasa nyaman dan akan banyak asupan masukan apapun itu bermacam-macam tanpa ada filter lagi, itu pasti akan didengerin. Nah, karakternya itu yang akan terbentuk dari lingkungan itu. Makanya karakter bisa juga terbentuk dari lingkungan. Sebenarnya yang paling penting adalah lingkungan paling kecil itu keluarga. Cuman kalau keluarganya kurang,
pasti akan mencari pembentukan karakter di lingkungan berikutnya, di lapis zona berikutnya. Harusnya di tempat ibadah juga, dia akan cari juga di situ. Tapi kalau di situ juga kurang, dia akan balik lagi ke zona yang lingkungan permainannya di mana itu buat dia enak. Nah, kalau di sudut pandang luar dari bukan sebagai anak di situ, seharusnya fungsi kita sebagai yang katanya kita masyarakat gotong royong, kita nih bisa juga membantu keluarga-keluarga yang sebenarnya kekurangan pendidikan karakter. Cuman fungsi ini kayaknya belum merata berjalan. Harusnya tingkat-tingkat kayak RT RW itu ketika kalau misalnya anaknya ditaruh di sekolah dipercayakan untuk pendidikan karakter di sekolah, maka ada juga mungkin kegiatan yang dilakukan oleh tingkat kelurahan, RT RW atau yang membuat masyarakatnya lebih teredukasi. Itu sih masukan dari saya. Jadi dari sistem terkecilnya dari pemerintahan itu sendiri ya. Boleh dengar komentarnya Raja? Saya sepakat sih dengan dari Bung Ben ngomong bahwasannya lingkungan sekitar pun juga harus ikut campur atau ikut andil dalam hal tersebut ya seperti hal terkecil ya Karang Taruna, entah itu lembaga keumatan yang ada di hari ini misalkan kayak yang Kristen gerejanya ataupun di masjid atau di wihara dan lain sebagainya, itu harus disediakan tempat-tempat yang dimana tempat untuk bertukar pikiran gitu loh, orang-orang yang nggak seberuntung kita hari ini gitu loh, yang dimana yang orang tuanya juga nggak tahu kemana, yang orang tuanya masa bodoh akan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan dia menyerahkan penuhnya kepada orang lain. Ya, saya pikir ya sepakat saya bahwasanya kita sendiri hari ini harus juga ikut berkontribusi besar dalam hal tersebut gitu. Saya sepakat dengan hal tersebut gitu. Yuk, silakan pertanyaan selanjutnya yuk yang belum terbacakan. Oke, mengingat waktu ya Kak ya. Jadi ini pertanyaan terakhir. Tunggu. Jangan ditutup dulu, satu pertanyaan dong sebelum pertanyaan terakhir. Soalnya kita akan ada kuis. Oh iya, ada kuis ya? Iya, makanya. Oke, kita ada kuis. Terus mereka bingung, gue nggak di briefing, beneran. Aku nggak nge-briefing mereka, Kak. Aku nggak nge-briefing soal kuis. Jadi ini biar kayak... Jadi yang tadi itu bukan kuis ya? Yang kita bukan. Jadi, kuis jawab cepat pengetahuan tentang Indonesia. Tentang kemerdekaan nih. Kita lihat seberapa memahamikah dua tamu kita tentang sejarah Indonesia. Are you ready? Ready dong. Semangat. Yang tahu langsung kayak gini. Langsung ngomong aja kali, nggak bisa. Nanti delay. Takutnya nge-lag ya kan? Iya, oke. Langsung ngomong ya. Langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Okay. Biar agak chaos dikit, kita kan suka bikin kekacauan nggak? Siap? Siap. Pertanyaan pertama, ini gampang. Pertanyaan pertama. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Soekarno-Hatta. Dari dua orang itu. 1 poin untuk Raja. Raja 1 ya. Aku catat Raja nih. 1. Pertanyaan kedua. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Betul nggak sih? Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hampir. Ben mau nyoba? Hampir. Ben mau nyoba? Ya, itu. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, badan. Oke, silakan. Yuk, jawabannya adalah tadi tuh mereka poinnya setengah ya, Kak ya. Oke, setengah-setengah ya, Kak ya. Setengah-setengah, karena yang di ininya doang. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Penyelidik. P-nya penyelidik toh. Iya. Penyelenggara persiapan toh. Tuh. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Ini juga terkait nih. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yeay. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu.
Benar, mereka. Raja duluan. Ya, hanya itu dia bersama kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke, ini yang mudah nih. Siapakah tokoh yang mengetik teks proklamasi? Dokter aduh nih, saya lupa tuh. Mengetik teks Rajiman. proklamasi. Ini tuh dulu. Jawabannya adalah Sayuti Malik, bukan? ya, siapa yang jawab? Sayuti Ben. Malik bukan? Ya. Ya, betul. Ini nyaris ini apa yang pencipta lagu siapa sih? Dari aku jawab itu. Salah ya. Oh ya Sayuti Malik kalau nggak salah. Sayuti Malik, benar. Oke. Iya. Ini Teks. gampang banget, nomor 5. Nomor 5 nih gampang banget. Teks proklamasi ditandatangani oleh Karno. Dan Hatta. iya. Gak mungkin dengan saya satu-satu kan? apa setengah-setengah nih, Kak? Satu-satu. Satu-satu ya. Satu. Bandnya satu. ini. Oke, next. Pertanyaan nomor 6. Ini gampang banget juga. Bendera merah putih dijahit sendiri oleh... Fatmawati. Iya, betul. Mereka sama-sama jawab. Mantap. Mantap. Kalau tadi Oke. pertanyaannya dirobek siapa, nah itu baru bingung. Dan yang birunya dirobek siapa, itu bingung siapa yang robek birunya. Itu nggak ada yang bisa jawab itu. Nggak Ya, ada. benar juga ya. Iya. Nah, lanjut yuk. Masih ada 3 Masih lagi. ada. Pertanyaan nomor 7. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? 5, Duh. 3, 2, Terus. 1. Tet! Latif. Rudolf bukan, Rudolf Supratman. Ya, Iya. WR Supratman. WR Ya. Supratman. WR, kok Rudolf? Telat. WR, ya namanya WR, bukan singkatannya Oke. terkenal lupa. Kok Rudolf ingetnya? Kalau itu jadi ulang. Siapa lagi kan tuh bingung. Iya, Oke, pertanyaan nomor 8. Nah, ini udah Ini paling disebut-sebut gampang. dari tadi. Ulang tahun keberapakah Indonesia tercinta pada saat ini? Oh, Tahun ini. 75. 75 kan? Betul. Iya, betul. Pertanyaan 9. Bhinneka Tunggal Ika berarti? Aduh, gue jadi lupa, gue jadi blank. 3, 2, 1. Ini apa? Tet! Bentar, Semboyan Kak. bangsa, semboyan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika berarti? Jawab Kasih yuk. Ini kesempatan. gampang banget loh, beneran loh. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, benar. Kirain Oh, sudah pilih ya itu. Bhinneka Tunggal Ika kirain semboyan bangsa. Ya bener, semboyan bangsa. Oh, artinya bilang dong. Iya dong. Oke, yang Oke, terakhir. pertanyaan terakhir. Dan semua Ke-10 orang mesti lagi. tahu, ya. Ini pasti tahu. Semua orang mesti tahu juga. Dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. dasar negara Indonesia adalah Dasar negara Indonesia. UUD 45 ya? Ada tuh yang 5. Duh. tadi Raju udah sebut deh. Aku sambil ini, ayo guys, menurut kalian dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang 45 atau komen below gitu? Komen dulu. Atau komen below. UUD 45 ya? Dasarnya adalah 1, 1, 2, 3. Apakah? 4. Udah, kita nggak usah jawab, Kak. Oh iya. Kan komen Dasar below. negaranya. Jadi teman-teman pecinta We Corner, kok pecinta sih? Apa sih sebutan buat penonton We Corner ini? Nantilah kita cari sebutannya, Kak. Aku juga. Teman-teman pecinta We Corner ya, sementara menurut kalian dasar negara Indonesia itu Undang-Undang 45 atau komen below? Adil ya? Adil ya? Iya. Adil. Nah yuk silakan pertanyaan yang terakhir. Oke. Kita akan masuk pertanyaan yang terakhir nih. Nah, menurut teman-teman, bagaimana
supaya anak muda atau generasi muda di Indonesia dapat berkontribusi untuk membangun negeri ini. Karena kan mungkin kebanyakan dari generasi muda sekarang merasa saya tidak ahli hukum, saya tidak aktivis, jadi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk berkontribusi dalam membangun negeri ini. Ya, boleh dimulai dari Bang Raja. Saya sih simple, singkat, padat, dan jelas. Jauhi narkotika, udah. Oke. Itu setuju. Aku setuju, Kak. Aku setuju sekali. Aku setuju sekali sama Bang Raja. Memang paling benar adalah perlu bagi generasi muda sekarang untuk aware terhadap narkotika. Oleh sebab itu, jauhi narkotika, dekati yang setia. Kasih. Ada itunya. Nah, kalau aku setuju sama Raja, karena seberapa besar pun permasalahan hidup kalian, teman-teman, ingat semuanya juga pasti punya masalah, dan kalau kalian nggak bisa ngatasin sendiri, komen below. Kita ada buat kalian. dari band. Kalau dari aku ada beberapa sih, nggak banyak, 3 aja sih. Tapi pertama buat diri sendiri itu kita harus berani ambil keputusan, bisa memilih. Jadi yang pertama ini harus berani bisa memilih. Yang kedua, jangan takut cari pengalaman di komunitas atau mencoba organisasi, apapun itu maksudnya di bidang pendidikan, bidang lingkungan masyarakat sekitar rumah, atau di tempat ibadah ada organisasi manapun, coba saja, karena akan ada pengalaman pasti yang membentuk karakter diri sendiri. Yang ketiga, tentu hal terkecil apapun jangan lupa dilakukan untuk negeri kita. Meskipun kita punya budaya pun, tapi cintailah budaya kita sendiri juga. Cintailah terkecil apapun, cintailah Indonesia, budaya ya? kita di Indonesia sendiri. Mau kata punya sering nonton favorit drama Korea, jangan lupa perempuan Indonesia juga cakep-cakep. Thank you. Oh enggak. Thank you. Enggak gitu sayang. Kita termasuk kan ya. Tapi cowok-cowok Indonesia acaranya perempuan, jadi saya bilang perempuan Indonesia cakep-cakep. Tapi cowok-cowok Indonesia juga ganteng-ganteng kok. Ya. Perlu kita promosiin gak nih? Enggak ya? Enggak ya, udah pada punya jodoh semua lah ya, jadi nggak usah kita promosi. Oh boleh, IG di bawah sini ya, IG-nya loh. Jangan, ntar saya di apa-apain. Deh, yuk. Okay. Kalau dari kamu sendiri, yuk gimana? Apa yang bisa kamu lakuin buat Indonesia sebagai orang muda di Indonesia? Kalau aku sendiri ya mungkin kita mulai dari hal-hal yang terkecil, yaitu dengan mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, menghargai berbagai keragaman, menghargai agama orang lain, itu adalah contoh terkecil yang mungkin yang bisa saya lakukan. Dan yang tadi balik lagi, jauhi narkoba, dekati yang setia. Promosi banget. Oke, dari aku boleh ya? Kalau dari aku, ya supaya kita bisa sama-sama maju nih, maju bangsanya, maju warga negaranya, jangan lupa kita mesti memajukan diri kita sendiri juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngerasa stuck atau apapun, nggak apa-apa, ambil rehat dulu, terus kita cari tahu apa sih yang bisa kita lakuin buat bangsa ini. Jangan cuma nanya apa yang udah bangsa ini lakuin buat kita. Karena kemajuan Indonesia nggak bakalan berhasil tanpa kerja kita juga. Sekian dan terima kasih. Jadi rekan-rekan, jangan lupa buat ikutan giveaway-nya WeCorner. Kalau misalkan belum tahu hadiahnya apa, bisa lihat di video selanjutnya, WeCorner episode 2. Nah, untuk ikutan gampang banget, kalian tinggal klik like, subscribe, dan komen di bawah topik apa sih yang layak untuk kami angkat, topik apa sih yang sekarang lagi jadi kegelisahan kalian, supaya nanti bisa sama-sama kita bahas, dan kamu nggak galau sendirian. Thank you Ayu, thank you Bung Ben, thank you Bung Raja, thank you banget udah datang di acara kita hari ini Ayu ya. Iya.
Oke, semoga apa yang kita sharingin sekarang bisa menambah awareness sebagai anak muda untuk terus maju, untuk menjauhi narkotika, untuk makin cinta sama budaya Indonesia, dan kita bisa sama-sama berkontribusi besar, ya nggak mesti besar-besar banget kali ya, paling nggak buat diri kita sendiri dulu aja, supaya kita bisa maju dalam segala hal. Wikarder. Goes after all. We're just A human being. Thank you. Bye. Thank you, Raja. Thank you. Thank you.